Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cura Sahabat. Bersama saya lagi, Randi Insaha, penggiat parenting dari Rumah Pintar Aisyah. Hari ini saya akan membahas tentang penjara pikiran. Nah, pembahasan ini sudah saya tulis di buku Curhat Sahabat edisi yang ketiga. Ya, sederhananya seperti ini. Penjara pikiran itu mungkin saya langsung kasih contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang memulai berbisnis, kemudian bisnisnya itu gagal, ya. Nah, ketika bisnisnya gagal, dia akhirnya punya kesimpulan bahwa dia tidak pandai berdagang, atau dia tidak bakat berjualan, atau tidak bakat berbisnis, ya. Nah, ketika dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak berbakat berbisnis, maka dia akan sulit untuk berhasil dalam berbisnis. Kenapa? Karena keyakinan gagalnya itu sangat dominan pada dirinya. Ketika orang ini dikasih modal, ya, berapa sekian banyak modal, 1 miliar 2 miliar, maka dia tidak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena keyakinannya itu yang mempengaruhi dirinya. Keyakinan itu yang menggerakkan semua organ tubuhnya, yang membuktikan bahwa dia tidak pernah berhasil atau dia pasti gagal. Ini namanya adalah penjara pikiran, ya. Ketika dia meyakini bahwa dia tidak bakat dalam berbisnis, bahwa dia pasti gagal, dia selalu gagal, maka ini adalah penjara pikiran. Padahal ketika dia berbisnis kemudian dia gagal, ya, masa depan ketika dia memulai bisnis lagi, apakah dia akan gagal lagi? Apakah kita bisa memastikan bahwa dia pasti gagal lagi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena masa depan itu adalah misteri, ya. Masa depan itu misteri, kita nggak tahu dengan masa depan. Dua alternatif, bisa jadi dia gagal lagi, bisa jadi dia berhasil, ya. Masih ada dua pilihan. Maka kita tidak boleh memastikan bahwa ketika kita gagal hari ini, besok kita akan gagal lagi, lusa kita akan gagal lagi, dan tahun-tahun berikutnya kita pasti gagal lagi. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh seperti Tuhan, ya, yang tahu masa depan. Ketika kita merasa besok pasti saya akan gagal lagi, berarti kita sudah memposisikan diri kita sebagai Tuhan, karena kita sudah memastikan bahwa besok kita pasti gagal lagi. Padahal besok itu misteri. Masa depan adalah misteri. Bisa jadi berhasil, juga bisa jadi gagal. Ini namanya adalah penjara pikiran. Ketika kita meyakini saya tidak berbakat berbisnis, apapun yang saya lakukan dalam berbisnis pasti gagal, itu adalah penjara pikiran. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah katakan, ya. Ingat, kata-kata itu adalah perintah. Ketika kita mengatakan sesuatu, artinya kita memerintahkan semua organ tubuh kita. Kita memerintahkan hormon-hormon yang dalam tubuh kita untuk mengikuti apa yang kita katakan. Katakan, baik, ya, oke, hari ini saya gagal, tapi insya Allah besok saya akan berhasil. Itu solusinya. Contoh yang kedua nih, ya, sobat. Ada seorang yang sakit, ya, dia sakit. Kemudian dia meyakini, ya, mungkin karena informasi-informasi dari artikel yang dia baca atau dokter yang memberi informasi kepada dia, akhirnya dia meyakini bahwa sakitnya ini tidak bakalan sembuh selamanya. Kalau orang sakit seperti ini, selamanya tidak bakalan sembuh. Ketika dia meyakini bahwa penyakitnya tidak akan sembuh, maka ini namanya adalah penjara pikiran. Maka dia akan
eh, terus-terusan ya, selama bertahun-tahun, mungkin bahkan sampai nanti meninggal, dia akan mengalami sakit yang sama. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa sakit seperti ini tidak bakalan sembuh. Padahal menurut Allah, apa yang Allah katakan? Semua penyakit itu ada obatnya. Ya. Semua penyakit itu ada obatnya, dan kita harus meyakini itu. Ya. Kita harus meyakini bahwa apapun sakit seseorang, ya, itu ada obatnya. Jadi kita harus membongkar ya mindset bahwa sakit seperti ini tidak bakalan sembuh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara keputusan tadi. Oke, baik, hari ini saya memang sakit seperti ini, tapi insya Allah sebulan ke depan saya akan sembuh. Insya Allah sebulan ke depan, setahun ke depan saya akan sembuh. Ini mindset yang harus kita terapkan. Jadi kita tidak boleh ya memenjarakan sesuatu pikiran. Ya. Kita tidak boleh meyakini bahwa sesuatu ini pasti akan lama. Ya. Karena masa depan itu misteri. Bisa jadi hari ini betul kita sakit, tapi masa depan belum tentu kita sakit. Pilihannya tetap ada dua. Bisa sakit dan juga bisa sembuh dan sehat. Terakhir nih, contoh ini sering banget ya, orang tua dalam menanamkan persepsi yang salah kepada anak. Ketika orang tua memiliki seorang anak, ketika dia makan udang kemudian timbul alerginya, lalu orang tua menyimpulkan bahwa anak saya kalau makan udang pasti alergi. Si orang tua juga mengsugesti kepada anaknya, "Nak, jangan makan udang, nanti kamu alergi." Si anak ya tersimpan dalam pikiran bawah sadarnya, kalau aku makan udang maka aku akan alergi. Akhirnya apa? Akhirnya pikiran bahwa ketika makan udang pasti alergi itu anak simpan dalam pikiran bawah sadarnya, dan dia bawa terus sampai dia dewasa. Dia akan takut untuk makan udang. Kalaupun dia makan udang, dia akan nanti alergi. Karena apa? Otak memerintahkan. Ya. Dalam otak tersimpan makan udang alergi. Ketika dia makan udang, otomatis otak memerintahkan alerginya muncul. Ya, sekali lagi, otak menyimpan sebuah mindset bahwa makan udang alergi. Ketika dia makan udang, maka otak otomatis memerintahkan semua organ tubuhnya untuk alergi. Terus bagaimana solusinya? Keputusan tadi. Anakku memang hari ini alergi, tapi insya Allah nanti ketika dia makan udang lagi, dia tidak alergi. Nah, gak apa-apa hari ini kamu alergi makan udang. Bunda yakin insya Allah kalau kamu nanti makan udang lagi, kamu tidak akan alergi. Jadi orang tua perlu mensugesti kepada anaknya bahwa oke lah, baiklah, gak apa-apa, hari ini mama kamu alergi makan udang, gak apa-apa, tapi nanti kalau kamu makan udang lagi, insya Allah kamu tidak akan alergi. Sama halnya ketika kita ya sebagai orang tua memiliki anak. Nah, ayah yakin kelak kamu akan menjadi seorang dokter. Nah, ayah yakin ya kelak kamu akan menjadi seorang psikolog. Nah, kata-kata orang tua itu tertanam dalam pikiran anak, tersimpan dalam mindset anak, pikiran bahwa oh, kata orang tuaku kelak aku jadi dokter. Kata orang tuaku kelak aku jadi psikolog. Makanya banyak sekali kejadian ya, banyak sekali kejadian orang-orang sukses itu karena kata-kata dari orang tuanya. Entah kenapa tiba-tiba dia jadi seorang psikolog, entah kenapa tiba-tiba dia jadi seorang dokter. Padahal ya, keluarga ini bukan keluarga yang kaya. Keluarga ini mungkin bisa dikategorikan keluarga yang miskin. Tapi kenapa anak dari keluarga miskin bisa menjadi dokter, bahkan bisa bersekolah ke luar negeri? Secara matematis kayaknya nggak mungkin deh. Ya, hitungan matematikanya nggak mungkin. Uang dari mana si anak ini bisa sekolah ke luar negeri, bisa sekolah ke fakultas kedokteran? Nggak mungkin secara logika.
Tapi karena mindset sudah tertanam dalam otak si anak, dalam pikiran si anak, bahwa nak kelak kamu menjadi dokter, maka mindset itulah yang menggerakkan semua organ tubuhnya. Dia bergerak dan alam semesta pun akan membantunya. Dia memancarkan energi yang positif, memancarkan bahwa kelak nanti dia akan menjadi seorang dokter dan alam semesta membantunya. Itulah kekuatan dari keyakinan. Makanya sebagai orang tua kita perlu banyak mensugesti hal-hal yang positif bagi anak. Ya. Kita perlu menyampaikan, memberitahu ya bahwa kelak anak ini akan menjadi anak yang hebat di masa yang akan datang. Itulah makna dari penjara pikiran. Jadi kita tidak boleh meyakini sesuatu yang kita tidak mau itu terjadi. Kita tidak boleh meyakini sesuatu yang membuat kita itu tidak nyaman, membuat kita itu sedih, membuat kita itu marah, membuat kita itu kesal. Tidak boleh. Ya, kita harus meyakini sesuatu yang positif. Kalau misalnya hari ini kita gagal dalam berbisnis, maka yakinlah bahwa esok adalah hari yang sangat indah dan kita akan bisa sukses menjalani bisnis itu. Kalau hari ini kita memang sakit, yakinlah bahwa besok kita akan sehat dan kita akan bisa sembuh. Kalau hari ini memang anakku alergi makan udang, maka insya Allah besok, lusa, seminggu kemudian anakku kalau makan udang dia akan biasa-biasa saja. Itu adalah sebuah keyakinan. Dan ingat satu hal yang penting ini, bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya berprasangka baik, maka kebaikan itu yang akan hambanya dapatkan. Sebaliknya, jika hambanya berprasangka buruk, maka keburukan itu juga yang hambanya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.